Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Nama saya Ainun Zakiatul Fitri dengan NPM 028 sebagai kakak. Nama saya Dini Khairunisa, NPM 025 sebagai ahli gizi. Nama saya Desti Aulia Ramadhani, NPM 026 sebagai ibu. Nama saya Liana Desianti dengan NPM 29 sebagai pengasuh. Kami akan memperagakan konsultasi gizi pada balita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Ya Bu, terima kasih. Silakan masuk. Perkenalkan Bu, nama saya Dini. Saya ahli gizi di rumah sakit ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Saya Desti Bu, ini anak pertama saya, Ainun, dan ini pengasuh anak saya Liana. Baik, kalau boleh saya tahu ada keluhan apa ya Bu? Ini Bu, anak saya yang kecil, akhir-akhir ini makanya susah. Udah gitu, kayak makin kurus gitu loh Bu. Tadinya saya sudah ke dokter, terus disarankan untuk bertemu ibu ahli gizi. Oh, begitu ya Bu ya. Adiknya ini umur berapa Bu sekarang? 2 tahun 8 bulan Bu. Boleh saya lihat surat rujukan dan data pemeriksaannya adik Bu? Ini Bu. Sebelumnya adiknya udah ditimbang belum ya? Sudah Bu, tadi di depan sama perawat. Oh gitu. Kalau gitu saya timbang lagi ya Bu ya, sekalian diukur sama tinggi badannya juga. Iya Bu, silahkan. Begini Bu, setelah tadi adiknya ditimbang dan diukur tinggi badannya, ternyata tinggi dan beratnya ini tidak sesuai dengan usianya Bu. Memang seharusnya berapa Bu? Untuk tinggi badan anak usia 2 tahun 8 bulan itu, idealnya 93,4 cm. Dan untuk berat badan yang idealnya itu 13,7 kg. Sedangkan tadi tinggi adik 88 cm dan beratnya 11,5 kg, Bu. Oh, berarti saya harus gimana ya Bu, biar berat anak saya dan tinggi anak saya ideal? Bisa diperbaiki dari asupannya, Bu. Kalau boleh saya tahu, yang biasa masakin adik sehari-hari siapa ya, Bu ya? Saya Bu yang biasanya masakin buat makan. Iya Bu, biasanya si Imbahnya ini yang masak buat anak-anak saya. Karena saya kerja dari pagi sampai sore Bu. Oh gitu ya. Kemarin adiknya makan apa aja ya, Mbak? Pagi jam 7-an makan nasi sama sayur sop. Tapi cuma dapat 4 suap aja Bu. Terus jam 10-an itu makan biskuit 2 keping. Siang jam 12-an adik tidur, makanya cuma minum susu 1 botol. Terus makan lagi sekitar jam 3-an Bu, pakai nasi, nugget, sama telur. Tapi cuma dapat 3 suap aja Bu. Terus malamnya cuma minum susu 1 botol. Oh ya Bu, kemarin juga adik beli jajan ciki sama permen. Oh iya Bu, itu jajan ciki sama permen juga Bu. Baik. Oh iya, sebelumnya saya izin bertanya lagi nih, Bu. Apakah adik ada konsumsi vitamin atau obat lain gitu, Bu? Kebetulan adik tidak mengonsumsi vitamin dan obat lain Bu. Begitu saya tahu ada yang berbeda dengan anak saya langsung bawa ke sini. Baik, kalau begitu saya izin menghitung asupan makannya adik dulu ya Bu ya, sudah sesuai kebutuhan atau belum. Nah sambil saya menghitung, Ibu dan Mbaknya ini bisa lihat-lihat leaflet dulu nih tentang gizi seimbang pada balita. Baik Bu. Baik Bu. Nah, setelah saya hitung asupan makannya adik, ternyata belum mencukupi kebutuhannya Bu. Jadi saya harus gimana ya Bu? Bisa dimulai dari memperbaiki pola makannya adik, Bu. Karena adik ini kan masih di dalam masa pertumbuhan ya. Jadi pola makannya ini itu sangat penting.
Nah, pola makan untuk adik ini biasa kita sebut dengan istilah isi piringku. Jadi, di dalam piring ini terdapat sayur, buah, protein nabati, protein hewani, dan juga karbohidrat. Nah, karena anak-anak masih dalam masa-masa pertumbuhan, maka dianjurkan perbanyak makanan-makanan yang mengandung protein. Oh gitu ya Bu. Untuk pembagian porsinya gimana ya Bu dalam satu piringnya itu? Ya Mbak, begitu. Jadi di dalam satu porsinya itu setengah porsi untuk buah dan sayur dan setengah porsinya lagi untuk protein dan karbohidrat dengan porsi protein yang lebih banyak daripada porsi karbohidratnya. Oh begitu ya Bu. Iya, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Begini Bu, adik kan saat ini susah makan ya Bu. Nah gimana ya Bu caranya biar adik makannya dengan lahap? Sebelumnya, adik ini ada riwayat penyakit atau alergi tidak ya, Bu? Tidak ada, Bu. Oh iya Bu, tapi adik ada minum madu Bu sehari sekali. Oh, gitu. Biasanya minum madunya kapan ya? Biasanya sih setiap sore Bu. Oh, gitu. Berarti permasalahannya hanya di nafsu makan adik yang kurang aja ya, Bu ya. Nah, ibu atau mbaknya ini bisa membuat kreasi makanan, kayak misalnya sandwich yang dibentuk menyerupai kupu-kupu, atau makanan-makanan dengan tampilan yang menarik untuk anak-anak. Selain itu, ibu juga bisa memberi pujian saat adik makan dengan lahap. Kayak, wah, adik pinter nih makannya. Seperti itu, Bu. Bisa juga dengan mengajak adik untuk ikut serta dalam memasak seperti berbelanja bahan makanannya, ikut mencuci sayur-sayurannya. Nah, seperti itu tuh bisa membuat anak tertarik untuk mencicipi makanan yang dipilihnya. Nah, dari leaflet yang saya kasih tadi itu, banyak beberapa contoh yang dapat digunakan untuk menu makan adik. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya Bu, cemilan yang baik buat adik yang seperti apa ya Bu? Cemilan yang baik untuk adik ini cemilan-cemilan yang sehat. Maksudnya cemilan yang dibuat dengan sendiri gitu. Dan komposisinya juga yang dapat memenuhi gizinya adik ini seperti cemilan dari potongan buah, terus sayuran isi keju, puding labu, dan lain sebagainya. Oh begitu ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Iya Bu, tidak ada. Iya Oke, Bu, tidak kalau ada. Oke ya, kalau gitu, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, apa sudah paham sama apa yang tadi saya sampaikan? Atau masih ada yang membingungkan? Sudah paham, Bu. Kita harus memperbaiki pola makan untuk adik. Dalam satu porsi makan, setengah untuk sayur dan buah, dan setengah lagi untuk protein dan karbohidrat, dengan protein yang lebih banyak daripada karbohidrat. Terus makanan untuk adik lebih dikreasikan lagi dalam pengolahannya dan lebih menarik lagi dalam penyajiannya, serta jika perlu beri pujian-pujian saat adik sedang makan. Dan juga untuk cemilannya, beri yang sehat-sehat, yang membantu memenuhi kebutuhan gizi adik. Wah, sepertinya sudah paham semua ya, Ibu, Mbaknya, sama Kakak bisa bekerja sama untuk mewujudkannya. Yang terpenting, orang tua dan pengasuh adiknya ini harus sabar ya. Jangan memaksakan si adik. Karena kalau dipaksakan, khawatir jika adiknya malah justru trauma dan semakin gak mau makan. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, jadi udah siap ya untuk memperbaiki pola makan si adik? Siap Siap, Bu. Untuk pertemuan konseling hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu bisa di hari apa ya kira-kira? Kalau hari Kamis bagaimana, Bu?
Kamis ya. Oke. Jam 10 bagaimana, Bu? Siap, Bu. Oke, kalau begitu. Oh iya, ini ada formulir makanan. Nanti selama seminggu ini saya mau tahu ya makanan apa saja yang dikonsumsi sama adik. Jadi nanti Ibu isi ini setiap adik makan apa aja. Untuk ukuran makannya bisa ditulis menggunakan ukuran rumah tangga saja ya, Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Semoga minggu depan ada perubahan yang signifikan ya untuk adik. Yang terpenting ada keinginan, keyakinan, dan usaha untuk mewujudkannya. Baik, Bu. Saya akan berusaha untuk kesehatan anak saya. Baik, kalau begitu, jika dalam waktu sebelum pertemuan Ibu ada ingin bertanya sesuatu, silakan bertanya saja ya Bu, melewati nomor yang tertera pada leaflet. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share. Semoga video kami bermanfaat. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.